ilmu yang beririsan dengan supply chain itu adalah strategi manajemen, ya. Jadi kalau kita ingin memahami supply chain strategi, saya kira kita perlu belajar mengenai bagaimana strategi manajemen itu. Ada beberapa hal yang Bapak perlu pelajari, terutama konsep dasar daripada strategi. Jenis-jenis dari strategi itu seperti apa? Ya. Konsep strategi supply chain itu bagaimana? Apa sih yang namanya push-pull strategi? Ya. Bagaimana cara membuat supply chain strategi? Dan indikator keberhasilan apa bahwa supply chain strategi kita itu berhasil atau gagal, ya. Dalam peperangan atau pertempuran, ya, kegagalan itu adalah kalah, gitu ya. Kalau menang itu berarti keberhasilan, ya. Kita mulai dari pertama, ya, konsep dasar strategi. Kalau Bapak-Bapak ingin belajar lebih dalam mengenai supply chain strategi, bisa belajar di Apix punya, ya, yang dia sebut dengan strategic management of resource. Jadi berbasis pada sumber daya yang dimiliki. Jadi sumber daya ini berperan penting. Ya. Rasanya di militer juga sama, ya. Kita kalau punya tentu pesawat, ya, kemudian peralatan militer itu punya peranan penting, gitu ya. Bahkan kedepannya nanti mungkin drone yang kecil-kecil, gitu ya. Kemudian juga berikutnya adalah robot, ya, sebagai salah satu arti yang kedepannya. Nah, jadi bagaimana kita melakukan aligning antara sumber yang dimiliki dengan rencana strategi perusahaan, ya. Dengan strategi kita untuk ya, kalau militer kan melawan, ya, daripada pihak lain yang ingin mengambil alih negara kita, tanah kita, gitu ya, kita mengambil sumber daya yang kita miliki. Ya. Kalau di kapal, ya KRI, ya Pak, ya. Kalau yang dilawan itu adalah kapal-kapal dengan kecepatannya tinggi, ya tentu kapal yang dibutuhkan ada juga kecepatan tinggi. Ketika kita tidak memiliki kecepatan tinggi, maka dalam proses pengejaran dan lain agak susah. Kita memiliki itu penting, sehingga kita perlu memetakan apa, ya, sumber daya saya ini. Nah, untuk bisa melakukan aligning yang baik antara sumber yang dimiliki dengan rencana strategi, maka kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu strategi, tipe strategi di perusahaan, ya, 3 jenis strategi bisnis, dan ada yang kita sebut dengan order winner dan audit qualifier. Mungkin ada materi konsep-konsep dasar lagi strategi manajemen yang perlu dipelajari. Ya. Kita bahas mengenai apa itu strategi. Strategi berasal dari kata strategos dari Yunani, dan memang termnya ini memang terkait dengan masalah militeri, gitu. Jadi logistik dan supply chain tidak lepas daripada ilmu militer sebenarnya, ya. Yang artinya itu kalau diterjemahkan seni dari seorang jenderal. Jadi memang strategi ini adalah tanggung jawab para pemimpin puncak, tanggung jawab bagi presiden, tanggung jawab bagi kasal, gitu ya, tanggung jawab bagi panglima, gitu ya. Karena ini membutuhkan sesuatu yang long term, dan kontinuitas daripada
strategi itu perlu panjang. Maka apa yang dilakukan oleh Pak Harto dengan pelitanya itu sebenarnya sebuah strategi pembangunan. Ya, nah posisi itu yang kadang-kadang dari sisi demokrasi, ya, itu adalah perpindahan presiden itu cukup cepat, dari 10 tahun. Tapi itu juga ada bagusnya, ya. Tapi bagaimana sistem yang dibuat itu berkelanjutan, ya. Mirip kita sama-sama punya keyakinan bahwa asas negara kita, ya, asas tunggal, yaitu Pancasila, gitu. Itu tidak bisa dinafikan lagi, ya. Beberapa ormas yang keagamaan itu juga mengakui hal itu, gitu ya. Bahkan justru berjuang untuk itu. Kalau kita lihat dari sejarah perjuangan pahlawan kita, kalau kita perhatikan banyak sekali yang berjuang, tidak hanya orang pribumi, ya, dengan kata lain seperti orang Jawa, orang Padang, ya, orang Bali, ya, dan lain-lainnya, tetapi juga bahkan orang asing, gitu ya, seperti orang Jepang itu juga banyak sebenarnya yang masuk, dia tidak pulang dan dia menjadi tetap menjadi tentara, ya, dan terus beranak pinak di sini, begitu ya. Termasuk, ya, Belanda, ya, walaupun Belanda cukup sedikit, ya, itu yang kita kenal dengan Dausdaker atau Setiabudi, begitu ya. Kemudian strategi sendiri bukanlah sekedar ilmu. Kalau ilmu itu bisa dipelajari, tapi itu adalah sebuah seni, gitu ya. Jadi karakteristik seorang pemimpin itu menjadi hal yang penting, gitu ya. Kita bisa melihat, kan, begitu ya. Ada seorang, ketika saya lihat wajahnya itu ada aura yang memang kita merasa ya, menghormati, begitu ya. Karena memang auranya enak, begitu ya. Saya termasuk aura yang nggak bagus, ya, karena kelihatan kalau saya itu capek, itu kelihatan capek, ya. Itu sebenarnya nggak bagus. Bagi seorang pemimpin itu dia harus segar, gitu ya, harus smiling, gitu ya, harus tenang, ya, tidak kupu-kupu, gitu ya. Jadi kalau kita pelajari juga Oxford English Dictionary juga sama, The Art of the Commander-in-Chief, sama itu, general juga, ya. The Science and the Art of the Military Command Exercise to meet enemy in the compact under advantage condition. Jadi sama, ya, arahnya itu ke seni dan science, ya, dan dipakai oleh seorang jenderal, commander in chief, atau military command, ya. Saya kira ini penegasannya untuk ke arah bisnis bisa dilihat daripada Apix, gitu. Jadi kalau asal katanya definisi dictionary yang ada itu hampir semua mengarah ke military, ya. Tapi kalau di Apix dia sebut dengan how to marshal, ya, marshal itu sudah jenderal juga, ya. Direktur, ya, pemimpin utama. Determine action to support mission, goal, objective of organization. Jadi dia sebut juga tidak lepas dari kata general, commander in chief, dan marshal, sama, ya. Fokus kepada supply chain, maka fokusnya itu, strateginya itu, ya, memuaskan konsumen, ya, menumbuhkan bisnis perusahaan saya, mengelola organisasi dan membangun kapabilitas bisnis, mencapai tujuan finansial. Ya, kalau bahasanya yang ada itu ada dua, dia, serve the end customer need and to be profitable.
memuaskan konsumen dan juga mendapatkan keuntungan. Ya. Sekarang apa ya tujuan atau hal yang ingin dicapai oleh strategi di Angkatan Laut misalnya? Mungkin kita diskusi ya. Nanti Pak William, Pak Brian bisa mendeskripsikan ya hasil daripada diskusi ini supaya nanti dikirim, nanti dibuatkan ya berupa PPT ya. Nanti di screenshot aja ke saya supaya atau minggu depan supaya nanti kita punya seperti ini ya, apa sih strategi di militer itu seperti apa secara keseluruhan ya, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara juga apa ya. Monggo Pak Gilar, Pak Rai mungkin bisa komentar, jawab. Silahkan Bapak-Bapak yang ingin berkomentar. Pak Gilar, monggo silakan Pak Gilar. Apa sih yang ingin diberikan? Ya Bapak. Terkait monggo. siap izin Bapak dosen. Ya, silakan Bapak. Siap izin. Izin mungkin kami izin berpendapat izin. Kami Kapten Laut Jafar Sodik izin. Siap. Izin menurut kami TNI Angkatan Laut sendiri strategi ke depan dilihat dari Angkatan Laut sendiri yang merupakan bagian dari integral TNI yang berperan utama yaitu komponen utama pertahanan negara matra laut yang tugasnya yaitu berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara yaitu untuk mempertahankan wilayah konflik seperti yang sekarang yaitu Laut Cina Selatan, Pulau Natuna. Mungkin di samping itu juga operasi-operasi lain seperti operasi militer selain perang yaitu seperti kemarin kejadian Gunung Semeru juga itu mungkin bagian dari tugas OMSP TNI Angkatan Laut yang utamanya yaitu strateginya yaitu mempertahankan wilayah perbatasan seperti Ambalat dan Natuna. Mungkin itu aja pendapat kami, Prof. Ya, terima kasih Pak Jafar. Ada lagi mungkin ya? Monggo, silahkan. Yang seperti konsumen sih adalah mungkin ya, dan
jalan laut strategi dalam mempertahankan strateginya akan berdasarkan ancaman. Ya. Suaranya ya. Bisa terdengar, Pak? Apakah terdengar? Terdengar, tapi agak berisik. Mungkin rekan-rekan yang lain bisa menutup videonya ya, supaya ini koneksinya agak bagus ya. Baik, Pak. Ini tadi mungkin ada kipas angin, Pak. Mohon maaf. Iya. Jadi untuk strateginya sendiri, dalam hal ini yang bertindak sebagai konsumen adalah rakyat Indonesia atau warga negara Republik Indonesia. Dalam melindungi konsumen atau melindungi rakyat Indonesia, TNI, baik itu Angkatan Darat, Laut maupun Udara, memiliki strategi dalam mempertahankan kedaulatan berdasarkan berbasis ancaman, di mana ancaman di wilayah sekitar lingkup ASEAN maupun wilayah global. Jadi kita melaksanakan pertahanan kedaulatan negara, merencanakan strategi jangka pendek, menengah maupun panjang berdasarkan arah datangnya ancaman. Tadi seperti Kapten Jafar sampaikan, ancaman terdekat adalah ancaman di Laut Natuna Utara, di mana terdapat banyak kepentingan di situ. Maka strateginya sebagai contoh, kita memproyeksikan kekuatan laut, udara, dan darat dalam bentuk komposit di wilayah Natuna. Begitu juga di wilayah lain seperti Ambalat dan wilayah selatan berbatasan dengan Australia. Jadi dilaksanakan adalah proyeksi kekuatan berdasarkan arah datang ancaman. Demikian, terima kasih Bapak dosen. Terima kasih ya. Saya kira benang merah yang bisa kita dapat itu sebenarnya adalah strategi supply chain kita atau strategi logistik kita yang perlu mendukung angkatan laut, angkatan darat, dan angkatan udara. Ya, itu adalah bagaimana ya kita ya angkatan mampu ya mempertahankan gitu ya, mempertahankan atau menjaga ya teritori Republik Indonesia begitu. Itu sebenarnya. Jadi dan memberi rasa aman kalau kita lihat. Jadi konsumennya daripada angkatan itu adalah masyarakat gitu. Jadi rasa aman dari masyarakat itu perlu dimunculkan gitu. Sehingga kadang-kadang kita juga perlu memperlihatkan kekuatan kita supaya ketika nanti ada Singapura dan lain sebagainya atau negara-negara tetangga ataupun siapa yang mengancam kita itu bisa melihat kekuatan kita seperti ini, kekuatan ini perlu ada. Jadi saya melihat tadi ya benang merahnya itu adalah mempertahankan atau menjaga teritori Republik Indonesia. Teritori itu kan bisa berupa darat, ya kan, laut, ya termasuk udara. Gitu. Nah, itu pada dasarnya konflik-konflik akan potensi-potensi konflik itu di setiap masa itu bisa berbeda gitu. Tetapi bagaimana kita menjaga teritori itu tetap gitu ya. Jadi nanti Pak Gilar punya adik angkatan ya juga harus seperti itu. Kebetulan yang lagi ramai itu di Laut Cina Selatan. Gitu. Sebelum-sebelumnya kan ada masalah dengan dengan di Australia begitu kan. Ketika kita berbicara Timur Leste, ketika masih menjadi Timur Timur begitu. Ya. Kemudian ada juga masalah nanti terkait ini di Arafuru, ya, Arafuru di mana cukup banyak penjarahan yang terjadi untuk ikan dan lain sebagainya, gitu. Ya. Jadi arahnya ke sana sebenarnya cukup dua itu tadi. Kalau saya ya melihatnya, yang kita diskusikan pertama menjaga teritori Republik Indonesia itu. Ya. Kemudian yang kedua
adalah memberikan rasa aman. Ya, saya ingat sekali ketika reformasi kan, reformasi di tahun 98 gitu, rasa aman masyarakat itu tumbuh ketika rame di DKI, tetap ibu kota itu menjadi sentral ya kan, pertarungan yang terjadi kan. Nah, di sana titik poinnya ya, ketika DKI rame, Jakarta rame, Surabaya kan nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali kan, nggak ada gitu kan kita masyarakat tenang ketika itu, ketika marinir kan juga ada di Jakarta ketika itu ya. Jadi masyarakat tenang jadinya ya, itu ketenangan itu jadi hal penting terutama bagi para pebisnis ya. Kalau sudah posisi pandemi itu kan aja kita bimbang kan, yang punya kos-kosan kan bimbang ini mau dibangun atau tidak kan gitu ya. Nah, kurang lebih saya lihat begitu. Mungkin ada lagi ya yang lain ya, kita coba ini. Siap menjen Bapak. Monggo Pak Bila. Menjen Bapak, kami izin menyampaikan pendapat pemikiran. Iya, monggo. Terkait strategi TNI Angkatan Laut dalam sebagai abdi negara. Jadi kami juga merujuk apa yang sudah disampaikan oleh Kapten Tuun, disampaikan Profesor juga, kami Kapten Kapten juga, yang dihadapi kita itu tidak hanya OMP maksudnya militer perang, bahwa itu juga kalau kami memandangnya dari sudut pandang operasi militer selain perang. Dalam hal ini ketika kita membangun citra baik dulu dalam lingkungan kita sendiri, dalam hal ini terhadap masyarakat Indonesia sebagai konsumen. Dengan seperti demikian, secara langsung, secara tidak langsung juga kita mendapat dukungan secara utamanya moral dari masyarakat terhadap bagaimana cara kita menanggapi hal-hal yang mungkin bisa mengganggu kedaulatan negara kita itu sendiri mungkin. Jadi sumber dari dalam pun itu sangat kita perlukan, selain kita show of force apa yang kita punya ke luar gitu. Demikian pendapat. Iya. Ya, itu sebenarnya aligning namanya ya. Kita nggak bisa lepas daripada resource begitu. Jadi pertahanan rakyat semesta di mana itu tetap harus menjadi doktrin angkatan, itu kan terus dilakukan ya. Kemenangan Panglima Sudirman kan bukan kemenangan sebuah TNI-nya begitu, sebuah angkatannya begitu. Tapi kan sebuah kemenangan rakyat semesta, karena semua itu bergerak gitu. Dan kalau dilihat ya justru malah dari rakyat lah logistik itu logistik daripada Pak Sudirman itu disupport begitu ya. Mata-mata yang memberikan informasi yang kita sebut sekarang intelijen itu kan justru berada di rakyat gitu ya. Jadi itu saya kira masalah ini. Tapi yang saya melihat itu tadi, tetap hal semua itu kan dalam rangka untuk menjaga teritori ya. Pak Dirman terus berjuang itu kan dalam rangka menjaga teritori sebenarnya, hingga dia harus menyatakan ya kalau yang namanya merdeka ya harus ada perlawanan begitu ya. Anda silahkan berunding begitu, tapi perlawanan itu harus ada. Kenapa? Karena Belanda sudah ada di Indonesia begitu. Kecuali kalau tidak ada ya, ketika Indonesia sudah merdeka kan harus dilawan begitu. Tetap. Nah itulah luar biasanya Pak Sudirman kan, kalaupun sakit ya kan, itu yang yang menjadi sebenarnya respectnya seorang Soekarno kepada Jenderal Sudirman gitu. Malah justru membantu sebenarnya secara dialogis, karena ada yang melawan gitu. Ya, itu yang saya kira ini. Bahasanya kan secara ini kan ya Sudirman memang sakit, tapi Jenderal Sudirman kan tidak sakit ya, karena itu faktor menjaga teritori itu ya. Belanda sudah di sini kok ya, kurang lebih begitu ya, harus diusir gitu.
Kalau itu apa, kita merdeka kan begitu ya, merdeka kan tidak ada nasir asing lagi. Mungkin itu jadi. Tapi ini terlihat menunjukkan bahwa ada kesamaan antara militer itu. Kalau kita sebut dengan, kalau dalam bisnis itu yang disebut dengan serve the end the customer, ya kan? Ya, mungkin yang berbeda adalah profitability-nya. Bagi militer ya, keyakinan ketenangan ya daripada masyarakat ya, termasuk bisnisnya kan akan tumbuh, orang akan investasi. Yang dilakukan oleh Pak Harto kan begitu, instability negara itu benar-benar dijaga betul gitu. Sehingga orang berani melakukan investasi ratusan triliun, puluhan triliun ya, seberapa banyak itu perusahaan-perusahaan Jepang, Amerika yang berinvestasi di Indonesia. Coba, cukup banyak itu. Itu kalau nggak ada stabilitas nggak berani Pak. Karena ketika tidak ada stabilitas, habis dia. Puluhan triliunnya habis itu. Mungkin itu ya. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Kalau kita berbicara strategi bisnis ya dapat memenuhi ekspektasi konsumen. Ya, di mana perusahaan harus berorientasi pada pasar. Konteks pasar ini ya tidak bisa lepas daripada konsumen. Ya. Kalau Pak William nggak suka terhadap makanan ini, gitu ya, ya perusahaan harus mencoba, gitu ya. Pak Agung nggak suka terhadap kemasannya, ya harus didesain lagi kemasan yang bagus sesuai dengan supaya disukai. Nah itu ya arahnya. Jadi semua fungsi di dalam bisnis itu harus mendukung konsep ini. Ya tadi ya memang menjadi yang enak itu kalau di militer ya sama di bisnis itu enak Pak. Jalan nggak mau ya silahkan pindah ke perusahaan lain kan gitu ya. Itu enaknya gitu. Menurut saya itu benar gitu. Sama juga kalau seorang jenderal itu menyatakan ini ya nggak mau ya sudah jangan kan gitu. Ya memang harus. Semua fungsi di dalam bisnis harus mendukung konsep ini. Ya, jadi adanya pelita, repelita, kalau pelita itu 5 tahun, repelita itu 30 tahun, itu sebenarnya konsep yang juga dipakai oleh negara-negara lain. Ya, cuma kita kan keajukannya tidak ada. Kayaknya memang bisa jadi disengaja aja. Ya, jadi sinis kalau bahasa orang politik atau orang yang kepemerintahan itu atau untuk penguatan yang negara yang patriotik itu adalah memang sinisme ya, bahasanya itu cukup ini, sinisme terhadap pemerintahan, sinisme terhadap negara, sinisme terhadap angkatan itu memang dimunculkan. Ya, itu memang dimunculkan agar ada rasa putus asa, ada rasa tidak percaya begitu ya. Sehingga kekuatan itu menjadi tidak kuat begitu. Ya. Dan untuk menghasilkan sinisme itu konflikting antar golongan itu harganya mahal itu. Itu bahasa orangnya Richard Scritch dari seorang pakar politik itu juga terjadi di Amerika. Ya, dia kan itu dia sebut dengan this is a by design gitu. Itu memang by design yang dilakukan untuk sebuah kekuatan besar itu ingin bisa mengontrol atau menginfluence negara. Iya, dia memang negara dipaksa untuk tidak kuat. Kalau tidak kuat kan berarti saya yang kuat ya, kan gitu. Operasi yang dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Ya. Alignment bisnis ini seperti ini. Ya, jadi
Kalau kita berbicara logistik, kita berbicara supply chain, kita nggak bisa lepas tadi dari sisi negara. Kalau angkatan nggak bisa. Saya tidak melihat negara, hanya saya melihat angkatan saya aja, nggak bisa begitu. Ya, itu tidak aligning namanya. Bahkan seorang individu harusnya melihat negara itu, ya, supaya dia punya kontribusi kan. Ngapain pinter tapi nggak beri kontribusi? Ya, tahu kok capek-capek uang sudah dihabiskan oleh negara tapi nggak memberi kontribusi, bahkan mungkin justru malah bisa melemahkan. Itu kan rugi benar ya, negara sudah memberi beasiswa dan lain sebagainya. Itu kan, ya kurang lebih begitu ya. Jadi arahnya harus lain dari kalau di angkatan mungkin di negara ya. Kalau di ini ya holding company ya. Holding company yang ada di Indonesia tidak bisa lepas daripada yang ada di luar gitu. Bahkan controllable-nya tinggi sekali gitu. Kalau di perusahaan, siapa yang memiliki pemegang share, pemegang saham yang terbesar, dia yang akan controlling gitu. Jadi ada di sebuah perusahaan power plant begitu, sampai direkturnya itu ya dari negara tersebut gitu. Kan mungkin di beberapa di daerah lain kan malah tenaga kerjanya ya itu yang cukup perlu dikhawatirkan juga ketika kita melihat menjaga partner negara mana yang perlu menjadi partner investasi di Indonesia, ya perlu dipikirkan gitu. Kalau enggak ya berarti pemikiran terhadap ketahanan negara ya itu ya cukup lemah begitu. Tidak bisa lepas dari itu jika entrepreneurship nation itu perlu ada itu. Seperti pernah saya ungkapkan gitu kan, jangan dikira Amerika itu entrepreneurship-nya itu tidak ada gitu ya. Dari Carnegie itu, kalau Bapak lihat Carnegie Mellon University itu kampusnya itu ribuan hektar. Nah, itu dibiayai oleh Dale Carnegie. Bapak mungkin bisa lihat historinya Filipina itu, ya, kenapa sampai Amerika punya pangkalan militer di Filipina itu, di Kuwait gitu. Salah satunya karena itu adalah pembelian dari Dale Carnegie. Itu uangnya Dale Carnegie. Ya. Kita harus melihat bisnis strategi, organization strategi, sama supply chain strategi. Negara, angkatan secara keseluruhan, baru angkatan kita. Nggak bisa nafsi-nafsi. Ya. Nanti bisa dibaca ya Pak. Kemudian jenis bisnis strategi. Saya tidak bisa mengarah ke angkatan laut ya, ke angkatan gitu ya, karena memang ini agak ke produk dia Pak. Jadi agak ke produk. Mungkin kita coba nanti diskusikan ya. Kalau di bisnis itu ada 3 jenis Pak, strategi. Ya, ini sebuah pilihan. Bapak pilih yang mana? Ya tentu semua orang pilih semuanya. Justru tidak fokus itu tidak bagus. Tidak fokus itu tidak bagus. Pilihlah satu. Jadi yang pertama itu adalah product leadership. Jadi perusahaan ini berupaya untuk menghasilkan high quality product, ya, dan berupaya untuk semakin membuat bisnis prosesnya itu semakin ramping, semakin efisien.
Kita bisa lihat misalkan contohnya yang paling terkenal ya, Apple ya. Apple itu memilih product leadership. Maka umumnya yang dihasilkan oleh Apple itu ada sesuatu yang baru. Ya. Kemudian Unilever kalau di customer good, ya nanti akan diikuti oleh Wings gitu ya. Ya, P&G itu termasuk ini. Ya. Sehingga ketika dia ingin fokus, ya justru hal-hal yang di luar daripada core-nya itu diberikan kepada perusahaan lain. Ya, logistiknya Unilever itu bukan dikelola oleh Unilever, dia serahkan ke DHL sebagai 3PL-nya. Karena dia ingin menghasilkan produk leadership yang bagus, dia pasti akan coba. Sabun cair yang pertama kali ya dilakukan oleh Unilever. Bahkan ada kecenderungan perusahaan-perusahaan ini karena dia kalah, dia akan mengambil, berani dia akan membeli para kompetitornya itu sesuatu yang baru. Ada sebuah perusahaan yang berhasil membuat produk baru terhadap pastanya itu agak-agak ke arah ini gitu, itu dibeli sama dia. Ya, Danone ya, seperti Danone yang membeli Aqua gitu kan. Kita sampai lupa William Tirto Utomo ya, itu adalah entrepreneur yang berhasil, yang mampu menghasilkan yang dulunya air bisa, yang tidak merasa bisa dijual oleh Tirto Utomo. Ya, teh botol itu sesuatu yang baru, produk baru. Teh kok bisa dibotolkan, dulu kan orang nggak berpikir udah pakai teh aja. Yang kedua adalah cost leadership. Ya, biasanya dia disebut dengan, dia ini adalah umumnya follower. Ya biasanya itu bahasa strategi yang simple dia sebut dengan me too, itu dia. Kalau kamu bisa, ya me too juga, saya akan membuat juga. Tetapi sering dia tambahkan dengan me too, but the cheaper. Ya. Saya juga punya produk tersebut, tapi saya juga murah itu. Nah, ini low cost operation, effective supply chain, ya, untuk supaya produknya murah itu menjadi hal. Ya. Jangan dikira yang cost leadership ini ya, justru kadang-kadang dia bisa merebut pasar. Bisa Bapak lihat bagaimana pertarungan antara dulu mie sedap dengan mie goreng ya. Ya sekarang sudah harganya sama Pak, antara mie sedap dengan mie goreng. Mungkin Pak Sodik mungkin tahu ya Pak, waktu pertama kali mie sedap muncul itu harga berapa? Iya. Ya. Sekarang kita lihat beda jauh. Harga 1.500-an kayaknya. Ya, jadi tahun-tahun nggak enak itu ya ketika ada masih mie goreng, ya itu tadi Indomie kan, ada mie sedap turunkan harga yang cukup murah. Tapi sekarang beda kan, itu tadi tidak menjamin strategi cost leadership itu kalah, ya nggak menjamin Pak. Banyak kisahnya Pak. Kalau Bapak pergi di Filipina itu ada ayam goreng yang terkenal bukan Kentucky sama McDonald. McDonald kalah Pak. Namanya kalau nggak salah Jubilee ya. Kalau di Saudi namanya Al-Baik ya. Kalau pergi ke umroh begitu makan Al-Baik, satu porsi itu kayak makan ayam semua gitu. Kalau kami biasanya ya makan berdua gitu, besar makan satu aja besok masih dikejar. Ya. Kemudian yang ketiga itu customer focus. Ya, customer focus ini lebih condong ke arah service ya Pak.
bagaimana respon delivery saya cepat, proses flow-nya cepat, customer target market pasar segmen cepat. Nah, kalau diambil 3 ini, saya kira yang paling sesuai dengan manager itu adalah customer focus. Gitu ya. Fokuskan tentu customernya Bapak ada 2 sebenarnya secara ini, nation, state, negara, ya kan. Nggak bisa walaupun Bapak nggak sesuai dengan pemerintahan ini, tapi Bapak pasti akan tetap menjaga negara. Jadi itu kan ada filmnya gitu. Ya. Saya itu kan bukan membela pemerintahan, tapi militer itu adalah membela negara. Konteks negara itu ya terjaga keamanannya, ya kompetitifnya kumpul kan begitu. Jadi itu yang bukan pemerintahan ya, tapi negara. Karena Bapak militer terpanjang. 2 periode presiden Bapak bisa presiden bisa 2 periode, Bapak bisa hidup di TNI itu bisa 4-5 presiden. Jadi mission itu negara beberapa hal yang umum dipakai ya, base cost, lower cost itu sama sebenarnya. Kemudian broad differentiation, fokus differentiation, jadi fokus low cost. Coba dibaca ya. Kalau Bapak ini melihat videonya ini ada di education ini ya, Bapak ketik aja kami bisnis strategi education akan ketemu yang ya. Kita tahu ada perbedaan antara strategi dengan taktik, ada perbedaan antara strategi dengan bisnis. Kalau strategi itu long term dia, sehingga dia harus berpikir lebih panjang kan. Jadi berpikirnya harus kalau berpikir panjang kan, negara mana yang terjadi maju yang bisa semua aja kita harus bisa membanggakan itu, karena kalau satu sisi dia punya kepentingan di sini, saya perlu yang kedua lagi, tapi di sisi lain dia punya kepentingan ini. Kita bisa melihat Indonesia sebagai timur saya yang Sulawesi, siapa yang punya kepentingan, Papua dan siapa yang punya kepentingan masing-masing itu secara kita harus berpikir long term. Ujungnya akan menjaga teritori negara ini. Yang sendiri kualitatif, sehingga tidak berarti 10 orang yang mengatakan ini itu benar-benar tidak menjamin. Itu memang kualitatif itu ya. Dia bukan buat demokrasi ya, buat enggak. Jadi kalau yang bicara itu jadi hal-hal yang gini, bila tidak sekarang menjadi sebuah apa yang dibicara oleh Bill Gates, apa yang diomong oleh Elon Musk, itu menjadi hal yang penting bagi orang itu. Itu bisa mempengaruhi apa yang dinyatakan oleh Xi Jinping, ya. Presiden China sama Putin, ya. Itu pengaruhnya luar biasa. Karena dua presiden ini punya masa yang panjang, bahkan susah untuk diganti. Ya. Presiden seumur hidup ya. Kalau kita mau kita lihat ini gitu. Panjang, jadi nggak benar-benar secara ini aja apa yang lama gitu ya, jelek gitu ya, enggak juga gitu ya.
punya ada keunggulan. Kalau tak itu short term tadi ya, bacanya smart tadi saya jadi short term. Kalau sudah ada, sudah oke itu ya pas lagi kan gitu ya, udah bilang lagi gitu ya. Akan cenderung kalau dia itu sangat kuantitatif. Ya, karena kita lihat ininya apa gerakannya yang akan kita lihat bagaimana kapalnya yang terus ada gitu ya, masuk mencoba masuk gitu ya. Mungkin pertama pembiayaannya dulu kan gitu ya. Kita bisa lihat kalau dasar preferensi itu. Ada sebuah konsep dasar ya di strategi itu yang kita sebut dengan push strategi. Kalau push itu mendorong Pak, mendorong itu ya. Kalau pull itu menarik. Jadi bahasanya kita adalah tarik ulur sebenarnya. Ya, bisa jadi kita membuat dua strategi tarik ulur. Push itu artinya dari kita melakukan buat produk dulu, kita push gitu. Ini wins ada video ya, kemudian dia nilai level yang dia buat dulu, create dulu produk yang dia cair misalkan, bukan pakai saban batang aja ya, pakai kedegian. Sekarang saban batang dia ditinggal dari itu. Ya, tapi masih belum kayak kadang-kadang. Tapi itu drastis apa dari sifat pasar itu sudah nggak seperti dulu lagi. Dapat 3% aja sudah jadi pasarnya sudah banyak percaya. Kemudian yang kedua itu adalah misalkan media ya, internet itu juga termasuk itu. Sudah berubah Pak. Saya aja dulu yang sangat tidak suka metik, sekarang berubah saya. Termasuk saya ada motor, macam saya tidak suka sepeda motor itu yang metik. Saya masih beli mobil, saya lihat itu yang kaca ya berubah Pak. Sepeda motor sama mobil yang metik semua. Sekarang saya berikan nanti sampai ini kita akan ada ini Pak. Saya pakai. Bagaimana ya bisa nggak push pull ini dikombinasikan gitu? Karena masing-masing punya kebaikan dan masing-masing punya kelemahan. Ya, jadi ya di mana-mana kan begitu ya. Seseorang itu pasti punya keunggulan, tapi juga pasti dia punya kelemahan. Ya, tidak ada sesuatu itu yang tidak ada kelemahannya. Ya, itu yang mungkin tetap. Tetapi tidak semua produk itu bisa diginikan. Tetapi orang sudah mulai berpikir arahnya itu ingin mengkombinasikan push pull. Mengapa hal ini terjadi? Karena push dan pull itu memiliki karakteristik tersendiri dan keunggulan dan kelemahan. Kalau push ini ya kita tidak bisa memiliki variasi produk yang banyak, gitu ya. Karena itu mempengaruhi ininya orientasi yang itu yang pertama. Ya. Kemudian kalau dia itu pull, maka kita tidak bisa menghasilkan produk yang banyak jumlahnya. Gitu. Umumnya perusahaan-perusahaan yang yang customer good
itu cenderung memilih push dia. Ya. Produksi dulu, baru nanti distribusinya dibanyakin. Sehingga orang-orang yang berada pada posisi yang push, murni, itu biasanya distribution centernya itu banyak. Pupuk itu push dia Pak. Kan jelas ya, Korea gitu ya. NPK, TSP kan gitu. Kurang lebih begitu. Push dia. Ada di setiap daerah pasti ada gudang-gudang itu. Beras juga sama kan, push dia. Sehingga variansinya sebenarnya. Tapi kalau pull, variansinya itu beragam. Nah sekarang orang itu mulai mengkombinasikan. Kalau di makanan itu mudah, ya mungkin Pak William atau Pak Agung kalau membeli misalkan ya, coba aja membeli membeli es krim gitu ya, apa ya, ada istilah yang disebut dengan toppingnya. Ada yang tahu nggak ya topping itu ya? Ini kita sambil ini topping. Pak William mungkin ini atau Pak Rai, Pak Dwi ya, ada istilah di dalam makan itu toppingnya apa ya? Martabak juga sama Pak Dwi kalau kita ya, martabak itu juga sama sebenarnya, itu bisa dimainkan. Apa ya Pak Rai? Siap. Istilah topping itu apa ya? Siap, izin Kapten William izin menjawab. Monggo Pak William. Siap. Untuk topping itu kalau dalam artian makanan berarti istilahnya adalah alternatif pilihan dari tambahan dari produk utama, seperti sausnya mungkin atau mungkin krimnya demikian. Jadi itu yang bisa kita pilih di luar produk utama yang telah dibuat oleh produsen tadi. Itu yang kita sebut dengan rasa ya. Jadi yang dimainkan itu rasa, karena bisa jadi Pak William suka rasa coklat ya, Pak Agung suka rasa stroberi, Pak Winata mungkin memilih keju gitu. Nah, maka itu dimainkan toppingnya. Tetapi esnya itu mungkin sama gitu. Ya. Burgernya mungkin sama. Nah, itu yang dimainkan, sehingga kalau posisi itu burgernya tetap sama ya, atau martabaknya tetap sama, rotinya tinggal mau sampai mau kacang kasih kacang ya kan gitu, mau keju kasih keju gitu ya, mau rasa apapun sebenarnya bisa itu istilahnya. Nah posisi ketika kita memilih martabak, buat martabak itu yang namanya push. Apapun rasanya itu martabaknya, terang bulannya tetap ya, rotinya tetap. Itu yang namanya pushnya ya, kita beli aja gitu. Karena ketika Pak Agung butuh stroberi ya saya bisa, kalau Pak William butuh coklat ya saya tinggal kasih toppingnya aja, istilahnya begitu, istilah topping. Nah di makanan itulah terjadi proses yang kita sebut dengan mungkin ada saya tutupkan ininya apa push-pullnya ini ya, karena perlu ada materi lainnya ya Pak, mohon maaf. Di mobil juga sama sekarang Pak, R3 itu kan nanti dipakai ya, R3 mau ini, R3 itu sebenarnya mesinnya kan sama aja sebenarnya ya, dipakai sport, pakai apa itu kan main aksesorisnya gitu, tapi umumnya mesinnya itu sama. Terus juga ada upaya untuk itu ya. Jadi push itu adalah dibuat untuk mengantisipasi order. Demand itu dapat diramalkan. Ya. Prosesnya bersifat proaktif. Proaktif itu maksudnya dari produsen. Unilever harus proaktif dia untuk membuat produk itu. Ya. Kemudian kalau pull dibuat untuk merespon sebuah order. Ya. Pak Basor
ingin membeli mobil, ya, melakukan inden gitu ya, dipakai indennya 3 bulan, Pak Basor setuju, biasanya harus memberikan uang inden itu 5 juta. Pak Basor nanti akan diberikan number of ordernya, ya, produk ordernya. Jadi Pak Basor bisa melihat bagaimana produknya. Nah, itu dia merespon sebuah order. Kalau tidak ada, ya tidak perlu dibuat begitu. Perusahaan biasanya itu yang besar-besar, Pak. Kapal kan, PT PAL kan enggak buat dulu ya, kapal KRI enggak. Ada order dulu, baru dia buat kapal KRI. Demand bersifat aktual dan dapat diketahui dengan pasti. Proses bersifat reaktif berdasarkan demand aktual. Ya, makanya nggak bisa lepas sebenarnya PT PAL itu dengan angkatan laut gitu ya. Di Amerika juga begitu, Pak. Saya juga baru tahu gitu ya. Bapak coba lihat itu di National Geographic ya, pertempuran atau perlombaan ya, bukan pertempuran, perlombaan antara Colt, ini pistol ya, jenis Colt sama revolver. Itu terjadi ini, Pak, terjadi rival gitu ya. Tapi rival untuk saling melakukan inovasi-inovasi baru untuk kepentingan negara. Coba Bapak, itu dia Colt and revolver gitu ya. Terus saya tahu sejarah. Itu ternyata ini sekali bagaimana para bisnismen itu menguatkan negara. Itu kan sebenarnya yang diinginkan oleh BUMN strategis itu begitu, menguatkan militer itu. Termasuk makanan ya, termasuk makanan. Rasanya saya sudah infokan ya. Ini nanti diskusinya ya. Pure system, push pull point sama benefit mix system. Nanti bisa dibaca nggih Pak ya. Prinsipnya itu adalah memaksimasi variasi eksternal ya, dan meminimasi variasi internal. Maksudnya itu variasi eksternal itu ke produknya. Karena tadi kalau kita topping tadi kan banyak ragam, mau rasa banyak itu kan bisa ya. Saya sandwichnya ini kan tadi diutarakan sampai 21.000 produk yang bisa dikeluarkan kalau breednya jenisnya ini, breednya jenisnya ini gitu. Karena kalau sudah rasa itu tidak bisa gitu ya. Ya sama seperti kita orang bule suka keju, ya jangan disalahkan orang Jawa Timur juga suka pecel kan gitu ya, nggak bisa gitu. Orang Padang beda lagi gitu ya, mungkin makan pecel agak susah gitu ya. Saya sendiri waktu pertama kali makan bebek, nggak bisa Pak, keluar Pak. Tapi sekarang justru terbalik ya. Hari ini saya kalau milih ayam atau bebek ya saya pilih bebek Pak. Ya itu perubahan yang cukup radikal. Sama keep proses inventory ya sebagai raw material. Karena kalau dia sudah menjadi mobil terus kemudian tidak laku, itu ruginya lebih besar daripada dia masih menjadi material. Ya. Nah, ini ringkasannya Pak ya. Di pull itu adalah adanya ketidakpastian demand yang tinggi, pull ya, kebutuhan produksi dan delivery yang cepat, ya, pasarnya dinamis, ya. Kadang-kadang demand itu sangat ini ya, ketidakpastiannya tinggi ya. Saya jadi pergi ke sebuah supermarket, mau nggak beli ini, akhirnya jadi beli karena disediakan, ya kan? Itu customer good begitu. Kemudian kalau push, bila demand cenderung stabil, ya kalau stabil demandnya jadi nggak terlalu banyak, aliran rantai pasoknya cukup panjang,
Jadi untuk membuat mobil itu kan aliran rantai pasoknya kan panjang ya. Dari ini perlu ban ini juga dari Bridgestone juga beli ini, jadi ikut panjang. Bridgestone terlambat ya saya juga terlambat. Menyesuaikan strategi supply chain ya. Karena waktunya sampai 14.40 saya cepatkan gitu ya, karena ada sebuah video yang mungkin bapak-bapak bisa diskusikan. Nah, cara membedakan atau bagaimana ya supply chain strategi saya itu tepat, maka Pak Jafar dan kawan-kawan nggak bisa lepas Pak dari apa yang kita hendak jual, dari produk apa yang kita jual. Nggak bisa digobiah-uyah kalau Aqua itu sama dengan Samsung, gitu. Nggak bisa. Karena karakteristiknya berbeda. Ya, nggak bisa disamakan antara Toyota dengan Gramedia. Itu nggak bisa. Teh botol dengan furniture, itu nggak bisa. Karena memang unik dia. Nah, para pakar itu melihat, coba dulu ditentukan, diidentifikasi terlebih dahulu jenis produknya. Jadi mereka membagi jenis produk itu menjadi dua, yaitu product function sama innovation product. Kurang lebih yang innovation product yang mana ya Pak ya? Yang mana Pak William? Febri? Siap, Yen. Galon. Yang innovation product. Siap, kami yang galon. Oh, galon, ya. Terbalik Pak William. Kalau terkait dengan kebutuhan sehari-hari itu lebih ke function ya. Sedangkan kalau innovation itu adalah yang handphone ini gitu ya, mobil itu ini, mobil itu sangat iya. Sehingga ketika nanti Pak William membeli, ya melihat speknya itu berbeda, mudah beralih. Maka pertarungan di handphone itu tinggi Pak. Coba kita lihat ya, BlackBerry sudah habis ya. Nokia juga sudah habis, Motorola sudah dari di mana tempatnya itu ya. Karena ketika Pak William memilih kan tidak mungkin Pak Agung juga membeli, Pak Gilar juga membeli, masa pakai handphone berdua kan tidak ya, gitu ya. Cenderung handphone itu satu gitu ya, atau dua ya, ribet kalau pakai dua itu sebenarnya. Nah ketika dia memilih A, maka sebenarnya dia menghapuskan pilihan yang lain. Ya, innovation product itu sangat cepat perubahan-perubahan. Kalau Aqua ya gini-gini aja sebenarnya. Nah, jadi kan airnya kan tetap aja ya. Kan airnya kan tidak bisa tiba-tiba warna oranye gitu ya. Karena coklat kan tidak berani gitu ya. Yang dimainkan kan sebenarnya kemasannya aja. Ya, innovation gitu. Nah, ini adalah karakteristiknya. Long life cycle. Inovasi itu short life cycle dia. Ya, saya yakin kalau Pak Brian beli handphone sekarang, 3 bulan lagi mungkin sudah menyesal karena ada handphone baru yang lebih bagus lagi. Nah, itu karena short life cycle-nya pendek. Ya. Kemudian high contribution margin, cenderung mereka itu mendapatkan harga ini. Coba kalau kita lihat itu. Ya. Kemudian unpredictable demand ya, nggak tahu kita itu siapa demandnya karena bisa saling ini. Ya, dulu awalnya pakai Oppo bisa berubah jadi Xiaomi, dulu Xiaomi bisa berubah jadi Samsung, begitu yang Samsung juga bisa berubah begitu. Jadi unpredictable demandnya itu tinggi. Silahkan ya, ini jenisnya. Nah ini, nah. Menurut pakar, terutama Lee, ya, Lee itu menyatakan kalau kita
punya produk yang function, maka lebih bagus kita itu memilih efisiensi strategi dia. Kalau produk saya itu innovation produk seperti handphone, maka saya memilih respon strategi. Kurang lebih begitu. Nah, ini nanti jadi keputusan taktisnya seperti ini. Ya, orang-orang yang arah ke efisien, tempat pabrik di negara, ongkos tenaga kerjanya murah ya. Sekelas Zara begitu Pak, yang kelas mahal Aero begitu ya, yang mahal-mahal itu kalau Bapak lihat sudah bergeser. Dulu di Indonesia, ternyata Indonesia mahal, pindah ke Vietnam, ya Vietnam mahal, sekarang pindah ke Bangladesh sama India. Itu dia. Tingkat produksinya harus tinggi gitu ya. Kalau sudah laku gitu ya, jilbabnya gitu ya, misalkan jilbab dulu terkenal jilbab Krisdayanti gitu, atau yang sinetron itu, wah itu lakunya luar biasa. Di sana dia dapat profit marginnya tinggi sekali. Ya, kan mungkin bisa dibaca lagi ya. Nah, ini dari Fisher. Awalnya Fisher, nanti dilanjutkan oleh Lee. Nah, dipecah seperti ini dia. Nah, ini efisiensi, match, sesuai ya. Responsif, inovatif, match. Oke. Ini rekomendasi dari Fisher. Ya, coba nanti. Nah, berikutnya adalah Lee. Lee itu menyatakan seperti ini. Kita tidak hanya memperhatikan ketidakpastian demand tadi. Ya, tadi kan disebut dengan inovatif produk, ketidakpastiannya kan tinggi ya. Kemudian functional product seperti air minum kan bisa diprediksi ya. Ya, kalau pasta gigi begitu Pak. Nanti dilihat ya koefisien seseorang itu, sikat gigi di Indonesia itu berapa ya? Itu ada koefisiennya Pak. Ya kan? Kan enggak tiap hari kita sikat gigi, enggak setiap jam kita sikat gigi kan Pak ya. Dan itu dilihat perilakunya. Ada itu kajiannya. Semakin tinggi sebuah negara, cenderung kebutuhan terhadap pasta giginya tinggi juga. Ya. Karena dia cenderung lebih bersih ya, tiap hari dia ini kan. Kita kadang-kadang kan lupa gitu kan. Kalau negara maju dan juga pendidikannya ya, pendidikannya begitu. Jadi kalau di Jepang itu juga sangat ini diperhatikan. Muncullah yang namanya supply uncertainty. Ada juga faktor yang kita punya, yaitu ketidakpastian daripada pasokan. Kalau pasokannya itu ketidakpastian tinggi, yang dia sebut dengan involving process, dan rendah, dia sebut dengan stability process, maka strateginya berbeda. Ya. Kalau dia low, ya lebih stabil ketidakpastiannya, fungsinya adalah functionnya adalah produknya adalah function, ya pilih tadi efisiensi. Ya. Kalau misalkan dia inovatif, ya produk, kemudian high, ya dia low, maka kita pilih responsif. Gitu. Tetapi kalau ternyata function produknya itu involvingnya itu supply-nya itu tinggi, maka dia sebut dengan risk hedging supply chain. Ada ya, kemudian ada juga inovatif produknya ini sama juga susah untuk mendapatkan, disebut dengan high involving process, maka pilihlah agile supply chain. Ini yang mungkin agak susah ya, memastikan supply ketidakpastian itu. Menarik nih kalau kita bahas ya, ini kita ini kan ya seperti ini. Nah, ini kan. Nah,
Sekarang laut gimana ya? Nah, angkatan laut, strateginya di angkatan laut gimana? Kan agak lepas ya Pak ya? Agak lepas dia. Tidak bisa pakai function. Tidak pakai inovatif, nggak bisa gitu. Karena produknya Pak Gilar itu bukan sebuah bukan sebuah tangible product yang seperti kayak botol kan gitu ya. Enggak, Pak Gilar nggak menjual KRI. Ya, Pak Gilar nggak menjual, Pak Dwi nggak menjual arsenalnya gitu. Pak nggak bisa melepas daripada pertarungan yang terjadi di dunia ini. Blok Barat, Blok Timur, ya. Cina, Amerika, Rusia nggak bisa lepas. Sehingga pembelian militer itu juga ini. Kalau tidak salah, kalau kita lihat itu, coba lihat pernah menteri kita ke Rusia gitu. Ya, kita sebenarnya ada hutang dengan Rusia zamannya Khrushchev gitu. Tapi itu bukan salah kita gitu. Itu karena Khrushchev ingin Indonesia menjadi sekutunya. Kita juga banyak dibantu oleh zamannya John F. Kennedy begitu. Udah yang lama-lama terhadap ini. Ya, karena itu tadi, karena ini sudah baik. Ya itu nggak bisa Mbak, sehingga kapal itu tetap terutama mungkin kapal kita bisa buat ya, tapi ketika kita berbicara udaranya kapal fregat atau kapal-kapal yang helikopter, tempur dan serang kan bisa beda. Maaf ini anak. Ya itu Pak, nggak bisa lepas, jadi itu yang harus kita balance. Yang paling kritikal menurut saya ya punya milik sendiri gitu ya. Hingga apa yang dilakukan oleh strategi Cina itu benar gitu. Kalau di Cina jiplak itu didiamkan aja Pak, nggak ada ini apa bahasanya tuh nggak ada ini ada hak patennya gitu ya, kamu dihukum nggak ada, tapi biarkan aja karena supaya masyarakatnya punya kemampuan untuk memproduksi gitu ya, kan nanti bisa produksi gitu. Coba lihat di tahun 1970-an 80-an ketika Xi Jinping Mao Zedong ya, kemudian ada lagi yang ada siapa itu ya, zamannya Tiananmen itu masif sekali bahasanya ya, jiplak ya sudah enggak tutup mata negara itu, nggak pernah terjadi hukuman itu sebenarnya ya, karena ingin menguatkan empowerment. Sekarang kan sudah bisa ya baru ya, kalau sudah pinter ya enggak apa-apa. Iya. Begitu. Ya. PPP juga mengutarakan begitu. Ya memang kita harus bahasanya ya mempelajari ya, ngoprek istilahnya. Nggak bisa. Nah, bisa dibayangkan kalau seandainya pindah tidak ada gitu ya. Beli peluru di ini ya, beli peluru misalkan saya pilih di negara A gitu, terus perang dengan negara A atau sekutunya negara A,
kurang lebih pelurunya dikasihkan. Mungkin ya. Sehingga tadi kita kembali tadi ya, resource tadi ya, aligning resource. Maka resource itu harus kita miliki sendiri. Oh, negara kita 257 juta manusia. Sekitar semester lalu saya ngajar di UTM Malaysia S2 gitu ya, berbicara mengenai supply chain Indonesia gitu ya. Kemudian ada satu case yang terkait dengan di Jawa Timur gitu ya. Demand-nya seperti ini gitu. Kaget dia gitu ketika tanya itu, akhirnya besar sekali demand-nya gitu. Terus dia tanya, penduduk Jawa Timur berapa gitu. Saya bilang 39 juta gitu. Kaget, Masya Allah dia bilang. Malaysia, semenanjung Malaysia ditambah dengan Kalimantan cuma 32 juta gitu. Bisa dibayangkan, menguasai Jawa Timur aja kan sama dengan menguasai Malaysia. Tinggi Pak ya. Itu kita ini. Jadi resourcing yang bagus adalah internal resourcing. Jadi karena itu adalah capability kita, dan pertempuran tidak bisa lepas daripada sumber daya yang didukung oleh national entrepreneurship ya, sama ya tentu masyarakat yang paling efektif kan. Iya, mohon maaf ya, itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini sekarang saya ingin kita berbicara pertempuran, dan ini agak mengarah ke logistik ya Pak ya. Mungkin mudah-mudahan Bapak mungkin sudah nonton, cuma mohon maaf ini ke Angkatan Darat ya Pak ya. Ya, saya suka juga lihat-lihat seperti ini Pak. Jarak berapa kelihatan? Tidak bisa bergerak cepat, sedangkan dihantam dari kiri itu sangat mudah. Itulah memang tempat ini memang dipilih untuk penghancuran oleh Houthi. Kenapa tempat ini dipilih? Get up this big hill. Yeah. In your case, you're from Hawaii, right? Yes, from 25. Very good. Yes, sir. Yeah. The limitation of English. Got it. At the end of the day, you got it. What do you man? Yes, sir. Untuk keramahan tentara dari Amerika, mereka sangat ramah kepada kami dan mau mengajarkan kami apapun yang belum. Networking, and that's why they're here. You're here too. And started to get exposed. You
saying, I think we partnered really well with them the past few days, integrated well. I think the overall saya sudah komunikasi tadi dengan mereka semua masing-masing, baik dengan koordinator dari mereka yang tertua, dengan beberapa prajurit dari US Army, kemudian juga dengan prajurit-prajurit kita. Saya bisa melihat kesan dua belah pihak yang tidak kita komunikasikan sebelumnya, spontan, dan dari kesan saya kelihatannya mereka sama-sama sangat menghargai momen kebersamaan ini walaupun dalam konteks latihan, dan itulah sebetulnya yang memang kita inginkan. Interaksi, kemudian partnership, ini yang saya ingin mereka dapatkan, dan kelihatannya ini cukup. Forward, 12 o'clock. Gun down. They're right here. They're right fucking here. No. Okay, so have the gun. Oh, no. Hey, we're coming through. We're here. Where's the barrel? There, you got the barrel. You got the barrel. We're good. We're good. We're good. Where do you want it? Where do you want it? Watch out, right here for right now. We're going that gun. Fucking shooter in the fucking ass. Asphalt. You okay? Edgar, once that gun gets up, shift to your right. Kelihatan ya? Jarak berapa kelihatan? Sebenarnya ya ada yang terlihat. Ada cukup banyak itu ya yang terkait dengan masalah itu di hutan Makalisung ya. Ada yang nggak tahu nggak hutannya itu di mana Pak ya? Mungkin karena darat ya, jadi agak susah ya. Di daerah mana itu Pak? Ada 2 latihan kalau nggak salah ya. Pertama di Sulawesi, di hotel di hutan Makalisung itu, sama di Sumatera Pak. Di mana ya saya lupa itu ya. Bukit apa ya namanya itu? Kurang lebih begitu. Itu saya dapat di Buletin TNI Angkatan Darat ya. Mungkin bapak-bapak sudah tahu ya. Cuma yang saya nanti coba didiskusikan dengan teman-teman ya, itu adalah nanti satu orang aja yang mempresentasikan ya. Strategi apa ya yang kita berbicara secara umum di mana ini terkait dengan militer ya. Strategi apa yang harus diterapkan
dan langkah-langkah apa yang harus dipastikan ketika dalam proses tadi ya, penyerangan itu. Gitu ya. Saya yakin kan ada logistiknya ya, karena kalau nggak ada logistiknya ya, logistik itu kan di tentara kan kita bisa bagi menjadi beberapa ya, arminya sendiri, ya kan, pasukannya itu sendiri, ya, kemudian persenjataan itu sendiri, ya tentu sama rangsum ya. Bahkan sekarang dimasukkan ini apa namanya, informasi, ya seperti itu. Ya, mungkin dipakai satu orang saja ya, 1 sampai 5 paling banyak maksimal 5 slide lah ya. Banyak Pak lagi ya, ada, saya lupa, saya kira itu ada ceritanya. Ada ceritanya bahwa musuhnya itu di sini gitu ya, seperti apa, terus ada dua apa namanya, ada dua tim ya yang melakukan itu. Mungkin nanti dicoba ya Pak ya, dilihat itunya tadi, hutan apa namanya itu, tetap taruh di hutan aja Pak, hutan Makalisung ya. Saya taunya ini aja. Maka tadi ya. Makalisung ya Pak ya, itu ada beberapa, saya berikan ya Pak ya. Saya share screen lagi, nanti Bapak bisa lihat ya. Garuda Shield 2021 seri Makalisung ya. Ya, ini tadi saya ini, tapi sebenarnya ini yang bagus ya. Itu seperti apa ininya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Izin Kapten William izin bertanya mengenai yang terakhir kali Bapak dosen sampaikan mengenai tugas analisa strategi terkait dengan video yang terakhir itu dibuat 2 kelompok atau bagaimana itu mungkin Bapak mau arahan kami? Iya, tidak perlu Pak. Tidak perlu kelompok ya, kelompoknya sudah ada gitu. Rasanya satu sebenarnya cukup ya, tapi mungkin nggak enak kalau terlalu rame gitu ya. Ini kan ada berapa mahasiswa Pak? 18 G? Ya 18 menit. 18 kalau dibagi 3 berapa G? Kalau banyak juga terlalu ini. Bagi 3 kan kurang lebih 6 ya, 6 ya, iya Pak ya, ya 6. Jadi satu kelompok 6 orang saja ya. Coba dari dilihat itu strategi secara perang itu seperti apa, kemudian strategi logistiknya seperti apa gitu ya, kurang lebih begitu. Ya Mijin, berarti strategi perang serta strategi logistiknya ya dalam PowerPoint. PowerPoint aja ya. Kurang lebih nggak minimal boleh, 5 slide. Nggak boleh banyak-banyak, justru maksimal Pak dilihat. Maksimal, siap. Iya, saya nggak ingin banyak-banyak supaya nanti ada waktu untuk yang lainnya ya. Jadi kalau ada yang 6 didiskualifikasi ya. Maksimal yang pertama adalah covernya dulu, misalkan kelompok 1 Pak William gitu kan, Pak Wahyu, Pak Haji Mulyono ya gitu ya. Terus berikutnya sudah, jadi ada 6 ya sama covernya ya. Lebih ada jadi 7 gitu, nanti saya potong 5 poin
ada 8, saya potong 10 poin. Ada 10. Ya, tidak boleh banyak-banyak. Mohon izin Pak, izin bertanya sekali lagi Pak. Iya, Pak Widya. Untuk yang 6 tadi kan Bapak dosen sampaikan itu cover, Min. Apakah cover itu termasuk depan belakang atau hanya depan saja, Min? Oh, Penutup. enggak. Kalau ini kan pakai PPT, G. Nggak perlu Pak, jangan di hardcopy PPT aja. Maksud saya kan ini kan nanti dipakai di PPT. PPT itu kan halaman pertama kan nama kelompoknya ya sama nama anggotanya gitu Pak. Ya. Ya, kelompok 2, Pak Rai, Pak Aji, Pak Dwi kan harus ditulis itu. Kalau nggak ditulis nanti saya bingung ini siapa aja. Ya. Kemudian yang slide keduanya ya sudah langsung kontennya. Bagaimana? Nah ya, dibuat ini aja, dibuat jangan terlalu ini ya, dibuat santai aja, jangan terlalu ini. Oke, ada lagi mungkin? Kalau tidak, saya sebelum tutup mohon Pak Febi, Pak Aji mungkin fotonya Pak Aji agak ininya ya, untuk saya kirim ke Pak siapa, ke Bu Mbak siapa namanya itu. Sudah dilaporkan ke Kapolri, izin Bapak. Oh iya, mungkin saya screen dulu ya. Ya, 1, 2, ya 3. Oke. Makasih Bapak-bapak ya. Siap, terima kasih Bapak dosen. Terima kasih izin Bapak dosen. Sama-sama. Terima kasih izin Bapak dosen. Sama-sama Pak. Saya matikan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.